Shalom, berjumpa lagi dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari di hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan Sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbing kami, kuasai kami dengan Roh Kudus, agar ketika kami mendengarkan sabda-Mu, kami dimampukan untuk mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya sabda-Mu senantiasa menjadi pedoman, petunjuk, dan juga bekal untuk kami menjalani kehidupan kami di tengah dunia. Inilah kami anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Hosea pasal 8 ayat 11 dan 12 yang mengatakan demikian. Sungguh Efraim telah memperbanyak mesbah. Mesbah-mesbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam kitab Hosea, hubungan antara Tuhan dengan umat Israel digambarkan seperti hubungan antara suami dengan istri. Israel digambarkan sebagai istri yang tidak setia dan berselingkuh kepada pria lain. Pria lain yang dimaksud adalah berhala-berhala buatan tangan manusia yang seringkali disembah dan dipercayai oleh umat Israel. Umat Israel memperbanyak mesbah. Mesbah sejatinya digunakan untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Namun bagi umat Israel, mesbah-mesbah itu mereka jadikan sebagai tempat untuk melakukan dosa pemberontakan terhadap Tuhan. Mengapa bisa? Karena mereka menggunakan mesbah itu bukan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, melainkan untuk memuja kepada dewa-dewi bangsa Kanaan. Mereka melupakan pengajaran Tuhan, yaitu Taurat Tuhan, yang sudah mereka terima. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh membuat patung-patung dan menyembahnya. Dan mereka tahu bahwa tidak boleh ada Allah lain selain dari Tuhan Allah Israel. Banyak sekali Tuhan menuliskan bagi mereka pengajaran untuk hidup taat kepada Tuhan demi menjamin keselamatan mereka dan kehidupan yang penuh berkat. Malahan bagi umat Israel, semua pengajaran Tuhan dianggap sebagai sesuatu yang asing bagi umat. Mereka merasa tidak mengenal Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang berisi pengajaran dianggap sesuatu yang asing bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Sadarkah kita bahwa perilaku hidup umat Israel
seringkali menjadi cerminan perilaku kehidupan kita sebagai umat Allah. Banyak orang Kristen dewasa ini tidak mau mengindahkan firman Tuhan yang berisi perintah, titah, dan juga kehendaknya. Firman Tuhan dianggap asing karena tidak cocok untuk kehidupan manusia di zaman modern. Ada orang Kristen yang menganggap bahwa firman Tuhan terlalu kaku dan selalu menjadi penghalang bagi orang-orang yang ingin terus hidup dalam dosa. Di pagi ini, sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berkomitmen untuk mencintai firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang hidup mencintai dan memelihara firman Tuhan di hatinya, dia tidak akan tersesat dalam hidupnya. Jalan dan langkahnya selalu diterangi, sehingga ia akan tetap berjalan dalam kebenaran dan keadilan. Dan seorang yang berjalan dalam kebenaran dan keadilan, maka ia akan berbahagia. Ia akan mengalami sukacita dan damai sejahtera di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Mari hidup menurut firman Tuhan. Dengarkanlah pengajaran-pengajaran Tuhan. Jangan menganggap bahwa firman Tuhan yang berisi pengajaran, titah, perintah, dan kehendak Tuhan sebagai sesuatu yang asing bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh mendengarkannya. Kami menyadari betapa kami seringkali sebagai umat Tuhan berlaku seperti umat Israel perjanjian lama. Kami menganggap firman Tuhan yang berisi pengajaran, berisi perintah, titah, dan kehendak Tuhan sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang kami anggap aneh. Ya Tuhan, ampuni kami. Tolonglah kami agar dalam perjalanan kehidupan di tengah dunia, kami boleh berkomitmen untuk mencintai firman-Mu dan memeliharanya dalam hati, pikiran, dan seluruh hidup kami. Sehingga firman-Mu senantiasa kami boleh ikuti, kami boleh menjadikan itu sebagai pedoman di sepanjang kehidupan kami. Berkati seluruh warga jemaat GPIB Betania Makassar, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati dalam seluruh aktivitas di hari ini. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang mengalami pergumulan Tuhan berikan kekuatan iman, dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan yang mereka hadapi. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat beraktivitas.